Pak Haji Munib. Pak Haji Munib dimatikan dulu gitu. Yang lainnya. Itu rekamannya diaktifkan Pak Haji Munib supaya saya bisa ngerekam. Yang lainnya. Oke. Ya, rekamannya dihidupkan dari sana. Suara Pak Ketua nggak kedengaran nih, belum muncul. Tes. Kang Haji Munib. Malah Kang Haji Munib ini matikan atau? Mangga Pak Ketua, mangga. Ya, Kang. Nah, Ya. mau Kang mah tolong dimatikan. Yang lain dimatikan, Kang. Ya. Yang lainnya dimatikan, no Akang henteu. Iya. Ya. Assalamualaikum. Oke? Oke. Yuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Kang Haji Tatang. Yang saya hormati Kang Haji Munib, penggagas acara meeting pada siang hari ini. Rekan-rekan para pengawas calon peserta PJJ yang berbahagia. Pertama saya ucapkan suasana Idul Fitri minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kita menyelenggarakan meeting ini atas inisiatif keinginan dari sebagian besar peserta ya, PJJ. Yang kedua, saya kasih tahu bahwa besok juga kita akan meeting. Besok kita akan meeting, yaitu persiapan uji kom asesor. Jadi besok di undangan itu bukan untuk seluruh pengawas madrasah, tapi khusus untuk peserta uji kom baik tingkat MI, MTS, Aliyah. Kalau sekarang pakai aplikasi Zoom meeting, besok memakai aplikasinya Cisco Webex. Ya. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan yang menjadi asesor besok juga bisa mengikuti kegiatan meeting memakai aplikasi Cisco Webex ya untuk besok. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sebagai calon peserta kegiatan DJJ yaitu penilaian angka kredit pengawas ya. Penilaian angka kredit pengawas. Yang perlu Bapak Ibu kuasai sebagai bahan dasar, Bapak dan Ibu harus menguasai sepenuhnya tentang tupoksi kita sebagai pengawas. Secara garis besar bahwa tupoksi pengawas kita ada dua, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu harus juga menguasai dasar-dasar penilaian angka kredit pengawas. Ya. Tolong dimatikan dulu yang lainnya. Ya. Nah, penilaian angka kredit pengawas itu secara garis besar, Ibu akan menilai angka kredit pengawas itu ada dua. Ada dari unsur utama dan yang kedua unsur penunjang. Unsur utama yaitu Bapak Ibu melakukan penilaian
yaitu apakah pengawas mengikuti pendidikan formal lanjutan. Pendidikan formal lanjutan yaitu ke S2 ataupun S3 ya, untuk pendidikan lanjutan. Nah, itu nanti di pendidikan formal akan memperoleh nilai angka kredit 50 seandainya pengawas melakukan atau melanjutkan perkuliahan S2 ataupun S3-nya yang relevan dengan S1-nya. Ya. Berikutnya, selain pendidikan, yaitu di unsur utama, Bapak Ibu mengikuti pendidikan dan pelatihan. Diklat fungsional, pengawas. Jadi diklat yang mempunyai angka nilai adalah diklat yang mengikuti kegiatan diklatnya yang sesuai dengan tupoksi pengawas. Jadi seandainya Bapak Ibu mengikuti diklat tentang perkoperasian, diklat kepramukaan, itu tidak mempunyai nilai. Yang mempunyai nilai adalah diklat fungsional yang relevan dengan kepengawasan. Ya. Itu mempunyai nilai apabila jamnya terpenuhi minimal 30 JTM. Ya, 30 JTM dalam satu kegiatan. Jadi tidak berarti kalau Bapak Ibu mengikuti diklat misalkan 3 kali diklat, yang satu 10, yang kedua 10, yang ketiga 10 jadi disatukan, tidak. Tapi satu diklat minimal terpenuhi 30 JTM. Ya. Berikutnya yaitu selain diklat fungsional, yaitu mengikuti diklat cawas. Ya, diklat cawas yang dinilai itu minimal 150 JTM. Ya, 150 JTM baru bisa dinilai angka kreditnya. Itu dari pendidikan dan pelatihan. Itu unsur utama. Unsur utama berikutnya yaitu melakukan publikasi ilmiah. Jadi, unsur utama berikutnya melakukan publikasi ilmiah, yaitu Bapak Ibu mengikuti atau membuat minimal PTKP, ya, penelitian, tindakan, kepengawasan. Awas, bukan PTK, ya, PTK khusus untuk guru, ya, ataupun laporan kegiatan kepala sekolah, ya, itu tidak punya nilai. Selain itu yang dimaksud unsur utama. Untuk 4A, 4B cukup nilainya 10. 10. Jadi kalau satu PTKP nilainya 4, berarti minimal Bapak Ibu menyiapkannya adalah 3 PTKP. Ya. Itulah unsur utama, Pak. Yang kedua unsur penunjang. Unsur penunjang itu Bapak Ibu satu mengikuti pendidikan. Suaranya kok nggak ada ya? Di unsur penunjang. Di unsur penunjang. Ya. Yang kedua, diulangi Pak, diulangi tadi nggak ada suaranya Pak. Halo? Jam berapa? Diulangi. Tadi nggak ada suaranya. Yang lain ada suaranya. Itu Pak, kamu kasihan. Unsur penunjang, unsur penunjang. Yang lain yang Bapak mungkin tidak diaktifkan. Ya, unsur penunjang. Satu, pendidikan formal yang tidak sesuai dengan latar belakang S1. Nah, tidak sesuai dengan latar belakang S1 atau tidak sesuai dengan kepengawasan. Itu maksudnya unsur penunjang, Pak. Yang kedua, Bapak mengikuti seminar. Mengikuti seminar ataupun workshop. Itu masuk unsur penunjang. Ya. Bapak Ibu mempunyai penghargaan Satya Lencana. Ya? Bapak Ibu mengikuti atau mempunyai penghargaan yang berupa Satya Lencana.
itu punya nilai. Kalau 10 tahun nilainya 1, 20 tahun 2, 30 tahun 3 nilainya. Itu masuknya unsur penunjang. Atau Bapak Ibu mempunyai penghargaan baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional di bidang kependidikan. Di bidang kependidikan. Tolong di-mute dulu, ada suara masuk dari anak-anak tuh. Ya, suara anak masuk tuh. Ya. Lanjutkan. Ya. Mana eta abahna tuh? Ada suara masuk kan? Ada suara anak-anak masuk. Kang Haji Munib, tolong di mute-nya dimatikan peserta yang lain. Ya. Saya lanjutkan. Ya, yang masuk unsur penunjang antara lain juga Bapak Ibu menjadi pengurus di organisasi Pokjawas. Itu punya nilai, ya, per SK dinilainya. Nah, itulah secara garis besar yang harus Bapak Ibu nanti lakukan di penilaian angka kredit pengawas. Jadi ada unsur utama, ada unsur penunjang. Nah, itulah sebagai pengantar, nanti yang lebih rinci akan disampaikan oleh Pak Haji Munib. Saya memberikan gambaran secara umum saja. Ya. Terima kasih kepada semuanya, selamat mengikuti meeting. Saya himbau untuk besok calon asesor untuk mengikuti meeting lewat Cisco Webex besok. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas lagi suaranya. Kemana kalau ini? Mana suara Pak? Sudah Kang? Kembalikan lagi ke ini, ke pembawa acara Pak Haji Tatang. Pak Haji Tatang, Pak Haji Munib. Udah Pak Haji Tatangnya belum mood-nya belum dibuka. Dibuka Pak Haji Tatang mood-nya. Dibukanya kok akan kan? Udah. Mood Pak Haji Tatang dibuka. Ya. Ya. Tuh. Ya, Terima kasih. Pak Sekum, saya Ya, tidak ya. bisa mengikuti secara penuh. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Ya. billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun wabarakatuh. Pak Ketua. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas telah menyampaikan paparannya kaitan dengan penilaian angka kredit pengawas. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu bahan buat kita yang akan dilaksanakan dalam kenaikan pangkat. Karena walaupun bagaimana itu adalah tuntutan dan juga untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagi rekan-rekan yang belum beruntung dan tidak mengikuti pada kegiatan hari ini, kami selaku panitia dari jajaran Pokjawas Provinsi sudah menyiapkan materi, kemudian plus juga sertifikat. Insya Allah kami sudah menyediakan dan tinggal nanti menghubungi Pak Haji Munib. Sudah kami buatkan sertifikat dan sudah kami tanda tangan dan semua materi akan dikasihkan kepada rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Isi absennya di mana? Isi absennya, Pak Tatang. Ya, Isi absen di mana? Ya, sebentar. Nanti absen akan dikelilingkan, Bu. Absen nanti akan dikelilingkan juga. Insya Allah bentar lagi absen akan disampaikan. Tenang saja Bu, yang penting kita mengikuti kegiatan ini dan insya Allah absen akan berjalan terus.
Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara lebih bermakna lagi pada kesempatan hari ini, tadi sudah dibuka acara oleh saya sendiri selaku moderator. Mudah-mudahan kita lalui acara yang paling dinanti oleh kita sekalian, acara yang paling pokok setelah paparan dari Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Maka yang akan kita dengarkan pada kali ini, kami berikan waktu sepenuhnya ke Pak Dr. Haji Munib untuk menyampaikan paparan materi yang akan kita terima pada kesempatan ini. Dan kita ingatkan, tolong semua yang hadir di ruangan ini, di tempat ini, tolong itu dimatikan agar suaranya bersih, suaranya jelas, tidak terganggu. Anak-anak juga tolong dipegang dulu oleh abahnya atau oleh nehnya gitu kan, biar tidak mengganggu kita semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, waktu sepenuhnya kami berikan dan kami sampaikan ke Pak Dr. Haji Munib untuk menyampaikan materi paparannya. Terima kasih. Mangga Pak Haji Munib. Tes. Suara kedengaran? Halo? Jelas. Ya. Alhamdulillah, Pak Haji. Ya, jelas Pak Haji, jelas. Sebelum dimulai mohon bisa di-mute yang lainnya. Saya kontrol terlalu banyak nih. Hampir peserta yang sekarang ini masuk jumlahnya sudah 100. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Masih ada suara di belakang, tolong di-mute dulu, di-mute. Pertama saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbalallahu ya karim. Yang kedua, saya tidak akan menjelaskan yang terkait dengan angka kredit yang tadi disampaikan oleh Pak Tua. Karena judulnya pada pertemuan kali ini adalah kita ingin menjelaskan bagaimana kiat sukses mengikuti PJJ. Untuk mengikuti kegiatan PJJ itu terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tahap awal atau yang disebut dengan persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang terakhir adalah tahap penutup. Kita awali dengan tahap awal. Tahap awal ketika Bapak Ibu sudah selesai terkait dengan seleksi nanti pada hari Jumat, kemudian sudah diumumkan lulus. Kebetulan tahun kemarin tidak ada seleksi di awal, jadi hanya seleksi administrasi. Sehingga tahap berikutnya adalah yang akan melakukan kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu nanti formnya dikasih dari BDK. Kalau Bapak Ibu sudah lulus, dites yang nanti pada hari Jumat, dan itu ditandatangani di atas materai. Hampir sama dengan kegiatan diklat di BDK. Yang kedua adalah karena akan berbasis online secara terus-menerus, maka Bapak Ibu tidak boleh lupa dengan username dan password ketika daftar. Kalau username-nya dan password-nya lupa, nah itu harus konsultasi dengan admin BDK. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan inisiatif untuk membuat grup bagi peserta PJJ. Walaupun dari pihak tutor dan pihak admin itu sudah akan membuat grup dengan secara otomatis, Bapak Ibu langsung diminta join lewat web PJJ. Jadi langsung diminta join lewat web PJJ. Jadi kalau Bapak Ibu tidak paham dengan IT-nya,
nanti tidak akan bisa masuk anggota grup di PJJ itu sendiri. Oleh karenanya, ketika username sudah masuk, password sudah masuk, di situ sudah disiapkan join grup. Gitu. Nah, cuman yang grup itu adalah grup seluruh peserta PJJ yang di dalamnya ada tutor dan sekaligus ada admin. Yang dimaksudkan sama saya adalah melakukan inisiatif membuat grup tersendiri itu di luar yang grup tadi. Jadi grupnya ada 2. Grup yang pertama adalah grup yang sudah secara online dibikin oleh pihak BDK. Bapak Ibu tinggal join. Yang kedua adalah grup inisiatif kita. Tanpa ada tutor di dalamnya, tanpa ada admin. Kemudian yang keempat, pelajari oleh Bapak Ibu sebelum memulai PJJ itu menu-menu yang terdapat dalam web PJJ. Sebab kalau Bapak Ibu tidak paham akan sulit. Di situ ada menu diskusi, ada materi yang harus di-download, ada kuis, dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu tidak paham, langsung konsultasikan lewat grup PJJ yang dibuat oleh admin dengan adminnya. Bisa japri, langsung WA bisa. Tetapi biasanya oleh admin itu akan dijawab dengan tegas. Jawabannya seperti begini, kalau Bapak Ibu mengikuti PJJ, maka harus bisa dengan online, cari sendiri begitu. Rada galak. Oleh karenanya, Bapak Ibu mesti mempersiapkan pelajari menu-menu yang terdapat dalam PJJ ketika sudah masuk username. Yang kedua, sesama teman harus saling membantu ketika ada kesulitan. Itulah gunanya dibikin grup yang kedua. Jadi grup yang pertama di situ ada admin, ada tutor. Kalau grup yang kedua tidak ada admin dan tidak ada tutor kita. Nah itu boleh bebas kita berkomunikasi di situ. Supaya tidak ketahuan kelemahan kita. Yang kelima adalah pelajari tata tertib. Karena tata tertib dalam PJJ pun berlaku sebagaimana mestinya ketika tata tertib melakukan diklat secara offline. Kalau Bapak Ibu melanggar, maka secara otomatis di grup itu yang dibuat oleh admin PJJ dari Balai Diklat akan dikeluarkan dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, perhatikan jadwal yang sudah dikirim oleh tutor. Jadwal itu menjadi penting supaya Bapak Ibu paham kapan waktunya membaca modul, kapan Bapak Ibu waktunya melaksanakan membuat tugas, kapan waktunya mengumpulkan tugas, kapan waktunya mengerjakan kuis, kapan waktunya diskusi, di situ di jadwal sudah ada. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki jadwal, maka bisa saja terjadi Bapak Ibu akan diskusi sendiri sementara forum diskusinya sudah ditutup. Oleh karenanya diperhatikan forum diskusi itu akan memanfaatkan online yang sudah disiapkan oleh BDK. Yang keenam, siapkan HP selalu on. Jadi tidak boleh HP itu off. Sebab mungkin bisa saja informasi dari tutor atau admin itu lewat grup, lewat WA. Bisa jadi ada perubahan jadwal, bisa jadi informasi apa saja. Oleh karenanya jangan kemudian kita lengah untuk tidak membaca WA yang dibuat oleh kita melalui grup pribadi ataupun grup yang dibuat oleh Balai Diklat. Yang terakhir, tahap awal yang terakhir adalah bahan atau modul. Modul itu oleh Bapak Ibu nanti akan diberikan oleh tutor. Akan tetapi sebelum diberikan oleh tutor, Bapak Ibu bisa pelajari. Yang pertama adalah Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan pengawas, fungsional pengawas dan angka kreditnya. Yang direvisi pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2016. Jadi itu ada revisinya. Di situ juga ada angka kredit. Itu tahap awal. Nanti kita buka forum tanya jawab.
Berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Ini yang paling krusial, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan itu, oleh Bapak Ibu harus pahami, paling tidak minimal ada 4 kegiatan. Pertama adalah kegiatan belajar mandiri. Dari mana belajar mandiri itu? Setelah tutor mengupload bahan-bahan untuk dipelajari Bapak Ibu. Bahannya memang cukup banyak. Kenapa cukup banyak? Karena diklat PJJ angka kredit pengawas ini, jumlah jamnya adalah 100 JPL. Jadi kalau angka kreditnya itu nilainya adalah 2. Boleh jadi bahwa modul dari pengawas itu tidak lengkap, dari tutor itu tidak lengkap. Oleh karenanya lengkapi saja browsing oleh Bapak Ibu bahan-bahan yang terkait dengan angka kredit pengawas, termasuk peraturannya. Nah, saya sudah menyiapkan modul-modul dan bahan-bahannya itu. Nanti gampang, terakhir nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Tatang terkait dengan bahan-bahan yang melalui akan dikirim. Itu belajar mandiri. Yang kedua adalah diskusi forum. Diskusi itu adalah dilakukan bukan di WA. Baik WA yang dibuat oleh admin dari BDK maupun WA kita, itu tidak akan dinilai diskusi di situ. Bapak Ibu mengungkapkan pendapat apapun tidak akan dinilai. Tetapi diskusi yang akan dinilai adalah diskusi yang ada di forum PJJ yang sudah disiapkan oleh tutor. Bagaimana kiat-kiatnya untuk melakukan diskusi itu? Usahakan setiap hari jangan kosong di waktu diskusi. Berikan tanggapan atau komentar terhadap pendapat orang lain. Sama aja kayak kita di grup PA. Ketika Bapak Ibu dalam 1 hari atau 2 hari pasif tidak berpendapat, maka hari ketiga sudah tidak muncul lagi Bapak Ibu dan sudah dianggap off. Jadi dianggapnya kejam, memang kejam. Karena diskusi itu adalah menunjukkan esensi kehadiran kita dalam kegiatan PJJ. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah mengikuti diskusi, atau Bapak Ibu mengikuti diskusi, tetapi tidak pernah memberikan tanggapan apa-apa. Nah, jalan satu-satunya adalah lihat tema diskusinya apa. Setelah Bapak Ibu mendapatkan tema diskusinya, persiapkan tema diskusi itu melalui browsing di internet. Apa yang dimaksud dengan tema itu? Kemudian berikan komentar, diketik dulu di Word. Nanti begitu pas diskusi mulai, langsung copy paste. Jadi tidak perlu lagi langsung. Tapi kalau Bapak Ibu mudah mengingatnya, langsung ketik saja beri komentar. Minimal Bapak Ibu memberi komentar tanggapan terhadap pendapat-pendapat peserta PJJ. Maksimalnya Bapak Ibu membuat gagasan sendiri. Kenapa saya sampaikan bahwa diskusi ini menjadi penting? Karena bobot penilaian proporsi diskusi itu adalah maksimal 80%. Artinya itu menunjukkan satu presensi kehadiran. Yang kedua adalah sekaligus menunjukkan aktivitas kita. Walaupun Bapak Ibu nilai kuisnya besar, tetapi diskusinya itu adalah kecil, bisa jadi tidak lulus. Satu, diskusi di forum tempat diskusi, bukan di WA. Berikutnya adalah buat tugas. Usahakan tugas yang telah diupload oleh tutor dibuat sesuai tepat waktu. Misalkan, tutor meminta melalui grup yang ada di PJJ bahwa tugas harus dikumpulkan paling lambat tanggal sekian, jam sekian. Usahakan sebelum jam sekian Bapak Ibu sudah harus tugas masuk. Upload langsung di situ. Sudah disiapkan tempat uploadnya. Kalau lambat, maka langsung ditutup. Dianggap Bapak Ibu tidak memberikan tugas. Baik tugas yang bersifat individu maupun tugas yang bersifat kelompok. Secara umum rata-rata tugas yang diberikan adalah sifatnya individu.
Nah, pengerjaan tugas itu cukup lama, bisa membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karenanya, Bapak Ibu mesti harus dipersiapkan dari awal. Berikutnya adalah selain tugas, melakukan kuis. Nah, setiap modul itu ada kuisnya. Kalau tidak salah materinya itu ada 5. Nah, dari materi 5 itu biasanya berarti ada 5 kuis. Kalau tutornya merangkum modul 1 dengan modul 2 dijadikan 1, berarti nanti kuisnya cuma 1. Nah, kuis itu rata-rata jumlahnya ada yang 30 soalnya, ada yang 10, ada yang 15. Nah, bentuknya ada yang pilihan berganda, ada yang esai. Nah, tahun kemarin waktu saya ikut PJJ, ada satu materi bentuknya adalah esai. Tetapi diberikan kebijakan oleh tutor, dikerjakannya adalah di rumah dalam waktu 1 hari. Tapi 1 hari oke banyak nuta angges begitu. Sebab dikasih kasus pengawas dengan sertifikat ini sekilas. Kemudian silakan hitung angka kreditnya. Jadi seolah-olah kita sebagai tim penilai angka kredit. Nah, kuis ini nilainya paling maksimal adalah 30%. Jadi kalau tugas itu bisa sampai 30-40%. Kalau kuis itu bisa sampai 80%. Loh kok jadi tidak 100% Pak Munib? Nah, saya ingin menjelaskan begini. Tutor itu kalau kemarin ada 2 yang menyampaikan materi. Ada modul 1, modul 2 oleh tutor pertama, modul 3, 4 oleh tutor kedua, modul kelima oleh tutor pertama lagi. Pada saat tutor memberikan modul 1, modul 2, belum tentu pada modul 2 dia memberikan tugas. Mungkin setelah melakukan proses diskusi, langsung pada kuis setelah tanya jawab. Jadi tidak ada tugas. Ada juga yang memberikan tugas. Jadi intinya adalah penilaian itu diperoleh dari 1 presensi kehadiran yang diperoleh lewat melaksanakan kegiatan diskusi melalui forum diskusi yang disiapkan oleh PJJ. Yang kedua adalah Bapak Ibu melaksanakan tugas tepat waktu. Yang ketiga adalah disiplin waktu ketika mengerjakan apapun juga. Yang terakhir adalah kuis. Itu di tahap dalam rangka pelaksanaan. Bagaimana kesempatan kuis? Satu sama lain bisa tidak saling kerjasama? Sulit untuk saling kerjasamanya. Kenapa dianggap sulit saling kerjasamanya? Sebab ditemukan kasus untuk modul tertentu, membuat kuisnya adalah dalam rangka mengerjakan secara bersamaan. Jadi waktunya misalkan dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. 1 jam itu. Dikasih soal 20. Tetapi satu sama lain tidak bisa bersama-sama karena soalnya adalah seperti ujian nasional. Bisa jadi si A mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, si B 5, 6, 7. Padahal eta kene soalnya. Dalam waktu yang bersamaan. Ada kemungkinan tutor yang menurut saya adalah rada terledor. Memberi kesempatan untuk menjawab kuis dikasih limit waktu sampai 12 jam. Antara rentang waktu sekian sampai waktu sekian. Nah, bagi pengawas-pengawas yang cerdas ketika menggunakan limit seperti itu, ada pengawas yang sudah mengikuti kuis, ketika mengikuti kuis langsung di-screenshot atau dipoto. Dan itu kan langsung muncul jawabannya juga. Berapa nilainya begitu. Nah, dari hasil screenshot-nya itu disebarkan lewat WA grup yang dibikin sendiri itu. Nah, akhirnya teman-teman, oh jangan jawab yang nomor itu salah. Yang nomor ini jangan salah begitu. Karena sudah pengalaman. Jadi ada satu pengawas yang jadi korban, yang lain malah jadi kebagian rezeki. Nah, bagaimana kalau model semacam itu? Ya trik-trik kita aja. Bagi yang katakan kita malas baca, tapi sesungguhnya jangan malas baca. Saya kurang baik kalau menyarankan malas baca. Biasanya seperti itu.
Jadi di screenshot hasil daripada kuis itu. Jadi setiap kuis kita jawab langsung screenshot setelah selesai akhirnya. Karena kalau sudah dikirim itu kuis, kemudian akan muncul hasilnya, ada yang dipoto, ada yang enggak, langsung matiin. Ada yang mengarsipkan, ada yang tidak. Pentingnya dipoto itu, hasil-hasil kuis dari kuis modul 1, modul 2, modul 3, dan seterusnya, adalah untuk bahan pertimbangan Bapak Ibu sebagai bahan kajian, mempersiapkan evaluasi akhir. Jadi di awal nanti ada post-test, setelah proses dalam perjalanan ada kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4. Di tahap akhir, bagian akhir adalah ada yang disebut dengan evaluasi akhir sebelum pre-test. Ada pre-test dulu, kemudian post-test. Ada juga evaluasi akhir. Nah, yang dimaksud dengan evaluasi akhir itu menyeluruh dari modul 1, modul 2, modul 3, sampai modul 5. Nah, di mana Bapak Ibu bisa membacakan mumet karena modulnya bertumpuk. Maka salah satu mempelajarinya adalah dari hasil kuis-kuis yang sudah. Itu biasanya seperti itu. Kecuali kalau tutornya cerdas. Kalau tutornya cerdas, soalnya akan beda lagi. Jadi ketika evaluasi akhir, sama sekali tidak ada soal kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4. Tetapi kalau tutornya katakanlah kebetulan tidak terlalu banyak melakukan proses soal yang banyak, kemungkinan soal dari kuis 1, kuis 2 ada yang diambil berapa, nanti dijadikan evaluasi akhir. Nah, itu untuk kegiatan akhir. Kemudian terakhir adalah ketika Bapak Ibu sudah selesai mengikuti, maka di forum grup WA itu, di luar tutor, lakukan komunikasi untuk silaturahim. Sebab nanti pada saat akhir-akhir seperti itu, sekaligus juga ada informasi langsung siapa yang lulus, siapa yang tidak. Passing grade-nya itu rata-rata adalah biasanya di atas 77. Jadi kalau nilainya kurang dari 77, maka dianggap tidak lulus. Nah, kalau nanti terakhir kita kumpulan begitu silaturahim bersama, karena sekarang sudah bisa silaturahimnya. Kalau dulu kita punya acara makan-makan di rumah makan Panjilekan, tetapi tutor diundang pun tidak mau sama admin. Tidak mau, padahal kita ingin tasakuran, tidak mau diundang. Kita hanya memberikan kenang-kenangan saja lewat japri masing-masing. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi yang pertama perlu Bapak Ibu pahami adalah tadi, jangan lupakan untuk diskusi. Sekecil apapun kalau Bapak Ibu berpendapat, di situ pasti ada nilainya. Ada poin-poinnya. Oleh karena yang kedua adalah pelajari menu-menu dari dashboard yang ada di PJJ itu supaya Bapak Ibu paham kapan waktunya diskusi, kapan upload, kapan download, kemudian kapan Bapak Ibu harus menyerahkan tugas, kapan Bapak Ibu harus mengambil jadwal, kapan Bapak Ibu harus menyerahkan tugas. Semuanya ada di situ semua. Dan tidak ada satupun tutor yang memberikan penjelasan. Justru ketika kita nanya sama tutor, kalau tutornya galak kadang-kadang, karena makai mimiluan PJJ atau bisa mah. Jadi IT itu menjadi salah satu kemampuan untuk menjadi ukuran dalam proses penilaian. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah bahan-bahannya sudah kami siapkan, termasuk ada beberapa screenshot yang saya dapatkan untuk kuis-kuis tertentu begitu, tetapi tidak semua karena saya bukan ahli screenshot begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih Pak Haji Munib yang telah menyampaikan paparannya tataran teknis dalam pelaksanaan PJJ ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kita untuk dilaksanakan selama kita mengikuti kegiatan PJJ ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Senantiasa ini menjadi sebuah catatan buat kita semua
dalam penggunaan IT ini sangat menopang dan sangat menunjang. Ya, tidak menutup kemungkinan kita dibantu oleh anak, oleh suami, oleh istri, atau oleh siapa. Yang jelas dalam pelaksanaan ini bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan. Kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan sarana-sarana yang akan kita miliki dalam pelaksanaan kegiatan PJJ ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari atas nama Pokjawas Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih yang tiada hingga. Barangkali ada tanya jawab Pak Tatang. Barangkali ada yang Bapak-bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan ini. Namun sebelum kami menutup acara ini, apabila ada hal-hal yang prinsipil yang perlu Bapak Ibu tanyakan, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Dari Bogor, Pak. Dan pada kesempatan ini kira-kira Pak Haji Munib berapa penanya yang diberikan kesempatan? Oh. Mangga ada Pak Haji Tatang, ini mah pakainya pakai Zoom Amerika jadi 24 jam bebas. Oh, boleh. Ya. Ya, boleh. Silakan Bapak pada kesempatan ini untuk menyampaikan dari Bogor. Mungkin pertanyaan. Kota Sukabumi. Ya. Bogor. Dari Sukabumi, Pak. Bogor. Ya, silakan. Dari Sukabumi. Minta materinya aja Pak di-share, materi yang dari Kamunip itu aja lah, di-share di grup. Makasih. Oh, siap. Nanti di-share. Siapa dulu, Pak? Siapa dulu? Bogor, Pak. Dari Kabupaten Sukabumi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin ini di luar materi, tetapi ini sangat penting juga. Terkaitan masalah jadwal Pak untuk besok. Oh, seru, Pak. Besok, Pak. Kalau untuk jadwal besok, Pak, ya. Tanggal 12 Juni tahun 2020 itu hari Jumat. Ada dua agenda yang berbarengan, Pak. Ada dua agenda yang berbarengan. Besok. Yang pertama adalah untuk pembekalan kompetensi khusus Ujikom asesor begitu, Pak. Waktunya dari jam 8 sampai dengan jam 11. Sementara di jadwal lain masih dalam waktu yang sama, itu dari jam 10 sampai dengan jam 11.30 itu adalah Ujikom untuk PJJ angka kredit pengawas. Mohon penyerahannya, Pak, karena ada jadwal yang bersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor, Pak. Bogor. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kabupaten Sukabumi yang telah menyampaikan, walaupun di luar ini ya, di luar konteks daripada materi PJJ ini. Bagaimana Pak Haji Munib tanggapannya? Baik, Pak Haji Tatang. Yang terkait dengan bentroknya itu sudah saya sampaikan ke Pak Ketua tadi malam itu. Pak Ketua, gimana bentrok ini antara pembekalan buat asesor, satu sisi ada sebagian pengawas yang mengikuti tes untuk seleksi PJJ. Kata Pak Ketua, ikutin aja dulu PJJ, tuntas begitu. Nanti gampang informasi itu mah menyusul. Itu jawabannya, Pak. Jadi kalau yang terkait dengan pembekalan asesor di luar kewenangan saya, itu kewenangan Pak Haji Tatang sama kewenangan Pak Haji Ajin, Pak Ketua. Izin Pak, terima kasih Pak. Maka barangkali Pak Haji Tatang bisa memberi tambahan. Iya, terima kasih Pak Haji Munib. Jadi begini ya, dari Kabupaten Sukabumi terima kasih itu masukannya. Buat kita jadi catatan saja. Ini awalnya saya sudah menyebarkan karena sudah komitmen kami berempat pada waktu meeting dengan Pak Dr. Ganjar, kemudian Pak Dr. Nang dan Pak Ajit termasuk saya beberapa hari sebelumnya bahwa kita akan melakukan kegiatan pra-Ujikom. Seyogianya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Ternyata muncul kegiatan dari BNSM tentang uji coba materi yang akan
17 sehingga kami pajukan acaranya yang dilaksanakan hari Sabtu mulai dari jam 9 pada waktu itu sampai dengan jam 12. Ternyata ya kami dipajukan waktunya menjadi hari Jumat dan tidak tahu juga ini ada PJJ sehingga waktunya berbarengan juga gitu. Makanya atur saja Pak waktunya karena yang dari kita, saya selaku penyelenggara juga dari Pokjawas Provinsi, Pak Haji Endang, kemudian Pak Haji Ajid dan Pak Haji Ganjar itu sudah melakukan yang terbaik itu menurut kami pada hari Jumat itu. Nah, silakan atur saja Bapak dan Ibu waktunya. Yang jelas PJJ ini bisa berjalan. Kemudian pembekalan persiapan untuk uji kom juga itu bisa berjalan. Itu saja teknisnya ya Pak ya. Jadi tinggal nya saja. Itu mungkin sementara dari Kabupaten Sukabumi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Presensi belum diedarkan belum Pak? Presensi udah diedarkan belum presensi? Sama saya dari Garut. Presensi di Pak Haji Tatang presensi. Ya, Bogor nih. Apa? Pak moderator, mohon izin Kota Bekasi. Boleh, siap. Silakan. Terima kasih. Kan materi ini. Mohon izin Kota Bekasi, Pak Tatang siap? Ya, siap. Mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak moderator Pak Tatang, mohon izin ya. Kami hanya bertanya sebentar saja tentang teknik uji kom besok. Apakah menggunakan Zoom atau itu saja Pak Tatang, mohon penjelasannya. Oh, boleh. Terima kasih Pak dari Kota Bekasi. Besok itu adalah menggunakan aplikasi Sesko Webex Pak. Sesko Webex tinggal kita cari aja Sesko Webex, kemudian di-download, di-install, udah langsung muncul Pak. Hampir sama dengan ini Pak, dengan yang Zoom ini. Ya, Pak Haji, terima kasih ya. Terima kasih. Dari Bogor, Pak. Bentar, Pak Haji. Dari Bogor, Pak. Mungkin yang ditanyakan di Bekasi itu maksudnya untuk uji kom asesor atau untuk uji PJJ, Pak? Uji kom PJJ, Pak. PJJ. Oh, kalau uji kom PJJ itu sudah sesuai dengan surat edaran dari PJJ itu, Pak. Ada linknya nanti. Gitu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Haji Tatang dari Kabupaten Bogor. Oh, siap, silakan Bu. Dari Kabupaten Bogor, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Munib, tadi Bapak menyampaikan ada tahap awal, pelaksanaan, dan penutupan. Yang jadi pertanyaan dari Kabupaten Bogor, ini tahap awal. Tadi diinformasikan oleh Pak Haji Tatang bahwa segala macam materi itu akan segera dikirim kepada kami yang hari ini ikut Zoom meeting. Nah, kira-kira kapan materi itu disampaikan? Karena mungkin, bukan mungkin sih, sangat kami butuhkan sebagai bahan belajar buat kami, ya. Di samping kita juga menguasai IT, segi materi pun harus kami kuasai. Saya kira itu Pak Dr. Munib. Terima kasih Pak Haji Tatang juga. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Kabupaten Bogor. Dan untuk memecahkan masalah yang disampaikan dari Bu Haji dari Kabupaten Bogor, untuk itu waktu berikan ke Pak Haji Munib. Silakan Pak Haji. Bapak Ibu, sungguhnya untuk seluruh materi yang terkait dengan kegiatan PJJ, di samping nanti insya Allah akan saya sampaikan, itu nanti juga akan diberi oleh di-download langsung. Cuman yang menjadi persoalan itu bagi Bapak Ibu yang was-was itu adalah untuk besok menghadapi uji persiapan itu untuk seleksi. Saya juga menyayangkan ketika BDK itu meloloskan peserta yang sesungguhnya adalah mereka pada tahun 2018-2019 sudah ikut diklat jarak jauh.
Nah, sempat saya sampaikan ke ketua BDK-nya bahwa tolong untuk dipertimbangkan kembali. Beliau menjawab bahwa belum tentu peserta yang lolos seleksi administrasi akan masuk semua. Dan sudah saya sampaikan, kata Kepala Balai Diklat itu, bagi peserta yang sudah pernah ikut di tahun 2019, kemungkinan akan dianulir, tidak akan masuk. Berarti oleh Bapak Ibu ada peluang untuk lebih besar. Yang kedua, yang perlu Bapak Ibu kuasai itu untuk persiapan besok adalah pertama terkait dengan tugas kepengawasan. Ada PMA-nya kan yang tugas tentang kepengawasan itu. Kemudian yang kedua, di samping yang terkait dengan tugas kepengawasan adalah tentang Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010. Kemudian revisinya nomor 14 tahun 2016. Nah, itu yang harus dibaca. Nanti saya kirim. Angka kredit termasuk jabatan fungsional pengawas. Yang terkait dengan PMA menyangkut tugas pokok kepengawasan ada di nomor berapa, Bu? PMA nomor 2 tahun 2012. Kemudian direvisi lagi nomor 31. Nah, itu juga wajib dikuasai. Antara lain beberapa aspek yang perlu Bapak Ibu pahami sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua Pokjawas. Unsur kepengawasan itu yang masuk angka kredit dibagi berapa. Kemudian apa saja. Terus tugas pengawas itu apa saja. Misalnya membina, melatih. Nah, itu kan harus paham. Hal-hal semacam itu kemungkinan yang kemarin itu muncul di pretest yang kita lakukan. Tetapi perlu saya sampaikan, karena besok adalah merupakan kegiatan seleksi, maka Bapak Ibu wajib untuk menjawab dengan benar, dengan sempurna. Berbeda dengan nanti kalau seleksi itu sudah lulus, Bapak Ibu masuk, sudah menjadi peserta, ada kegiatan pretest. Nah, kalau kegiatan pretest, usahakan tidak boleh 100% benar. Kalau bisa cuma 50% lah. Jadi jangan bangga di pretest Bapak Ibu menjawab 100%, misalkan dapat nilai 180 itu jadi keliru. Di pretest itu adalah paling maksimal kalau bisa mendapatkan nilai 50. Jangan gede-gede, 50, 60, 50, 60 atau 40 nggak apa-apa. Sebab akan menjadi kegagalan buat Bapak Ibu ketika pretestnya adalah nilainya 80, tetapi begitu selesai mengikuti proses PJJ di akhir menjadi nilainya turun. Jadi 60. Berarti kan ada kekeliruan itu. Jadi yang baik itu adalah pretestnya jelek, posttest bagus. Kalau untuk besok, itu mah harus bertarung. Harus mendapatkan 100. Karena dari jumlah peserta yang banyak, mungkin menurut informasi dari BDK akan teranulir sekitar 20% sampai 25%. Dokter, kalau untuk besok, halo? Ya. Kalau untuk besok kan ada seleksi ICT, kisi-kisinya ada nggak di dokter? Apa saja yang akan ditanya untuk besok? Kisi-kisi mah tidak akan pernah ada, Bu. Cuman gambaran yang pernah saya ikuti tidak akan keluar dari satu. Ya. Permen Pan RB nomor berapa tadi? Kan ICT yang besok teh. Iya, yang besok ICT itu bahannya satu. Permen Pan RB. Nomor berapa? Yang tahun 2010 itu. Kemudian nomor yang 21, kedua, Pak. nomor 21 tahun 2010. Ya, 21 2010, kemudian yang kedua adalah revisinya, nomor 14 revisi tahun 2016. 2016. Karena dalam Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 itu belum mensyaratkan yang terkait dengan kewajiban pengawas untuk memiliki diklat kompetensi pengawas yang jumlahnya 141. Nah, penyempurnaannya Permen Pan RB nomor 14 tahun 2016 itu. Kemudian yang kedua PMA nomor 2 tahun 2012. Terus ada revisinya nomor 31 terkait dengan tugas kepengawasan Bapak Ibu. Kemudian supervisi akademik mana, supervisi manajerial mana, nah itu yang perlu dipahami. Jadi besok mah betul-betul bertarung. Gitu.
Itu kira-kira Bapak Ibu. Kalau gambaran Terima kasih. beberapa kuis yang pernah saya screenshot nanti akan disampaikan. Iya. Iya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Haji Munib yang telah memaparkan atas permasalahan yang disampaikan oleh rekan kita dari Kabupaten Masih ada Bogor. Pak dari Bogor masih? Silakan yang lainnya. Masih Bogor, dari Bogor. Kota Sukabumi. Dari daerah lain, Pak. Kota Sukabumi. Iya, silakan Kota Sukabumi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan lagi Zoom para pengawas ya. Kan yang ikut ini adalah guru juga. Guru kan nggak ada Zoom gitu. Nggak tahu cara-caranya. Bagaimana itu. Kemudian tadi disampaikan untuk besok itu tahunya itu IT ternyata isinya seperti yang Pak Dokter sampaikan. Seperti itu. Barangkali itu saja. Ya betul. Bapak ulah nyari wasitinya. Kalau mau nanya lewat apa? Enggak, Pak. Ayo siap. Kalau mau jawab dengan ucapan salam. Ayo silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekum, terima kasih waktunya. Ya. Kami dari Pokjawas Kabupaten Sukabumi mengaturkan terima kasih dengan adanya dialog ini akan semakin terbuka lebar bagi para pengawas baik mengenai wawasan maupun mengenai persiapan uji kompetensi baik asesor maupun uji kompetensi PJJ. Karena ini adalah langkah awal para pengawas akan mengikuti PJJ, termasuk saya sendiri, Pak Sekum. Ya. Ini ada ITC itu tes yang dilakukan terhadap kemampuan dasar kita, baik itu mengenai kemampuan penguasaan materi maupun komputer mungkin, ya. Tentunya ini barang baru bagi saya nih Pak, ya. Nah ini barangkali karena tes ini akan menyeleksi daripada para peserta yang akan diterima, tentunya tes ini sangat menentukan di antara kita siapa yang layak untuk mengikuti PJJ. Ya, padahal sebelumnya ini untuk PJJ ini mereka yang paling layak itu yang sangat membutuhkan gitu kan. Karena terbuka lebar sehingga ada tes. Nah, ini barangkali tes ini ada kelemahan dan ada keunggulannya. Kelemahannya bagi peserta yang tidak lolos otomatis walaupun membutuhkan ini tetap tidak akan bisa PJJ gitu. Bagi peserta yang mampu walaupun dia sudah berkali-kali memiliki sertifikat dan sebagainya, ini akan semakin hebat. Maka oleh karena itu saya sarankan, saya berikan masukan kepada Pak Sekum, ini skala prioritas karena hasil ITC atau karena memang kita mencari yang pintar saja, yang bodoh semakin bodoh, yang tidak bisa semakin tidak bisa. Karena tujuan dari diklat ini kan memberikan pendidikan bagi yang lemah sebenarnya, bagi yang tidak menguasai. Ini apakah ini keluar dari tujuan daripada diklat itu sendiri? Demikian Pak Sekum, terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Jawas Kabupaten Sukabumi, Pak Haji Badru. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Badru dan tadi dari dari Kabupaten Sukabumi, kami berikan kesempatan kepada Pak Haji Munib untuk memberikan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita barusan. Silakan Pak Haji Munib. Ya, pertama kemarin saya sudah
ngobrol langsung dengan Pak Agus Muslih, itu selaku Kepala BDK yang terkait dengan tidak cukup hanya menggunakan seleksi administrasi. Alasannya adalah bahwa pengawas memang sepenuhnya adalah dibutuhkan untuk diberikan pembinaan. Cuman kuota anggaran terbatas di Balai Diklat. Karena kuota anggaran terbatas, maka secara otomatis harus dilakukan seleksi. Peminat banyak, kuota terbatas, maka harus dilakukan seleksi. Kecuali kalau memang bahwa itu gimana? Sebagaimana tahun kemarin juga sama. Kum ke mancing Lin kum. Tahun kemarin juga sama, yang daftar itu pun tidak semuanya lolos ketika pas masuk ujian. Dari jumlah kalau tidak salah 65, itu yang lolos cuma 57. Tua ke mancingnya. Jadi karena kuotanya terbatas, jadi digunakanlah seleksi. Nah, menyeleksi itu sesungguhnya adalah bukan sekedar untuk mengetahui siapa yang punya kemampuan, tetapi lebih pada kecenderungan alasan dasar kemampuan untuk bisa mengikuti diklat ini ada atau tidak, memenuhi dasar passing grade atau tidak. Seperti itu aja. Cuman yang ada kekeliruannya adalah kenapa yang tahun 2019 kemarin daftar kok lulus lagi seleksi administrasi. Nah, itu data-datanya sudah disampaikan oleh Pak Haji Adid lewat ke BDK. Supaya orang-orang yang bersangkutan itu kalau bisa dipertimbangkan. Bukan berarti untuk tidak diluluskan, tapi dipertimbangkan karena sudah mengikuti. Beri kesempatan kepada peserta-peserta yang belum pernah mengikuti pengawasan, belum pernah mengikuti. Kayak saya baru mengikuti tahun kemarin, maka sekarang saya tidak ikut daftar. Mestinya begitu yang sadar. Mungkin karena orang tidak sadar sampai tarik nafasnya, mungkin etakene udah sama. Kira-kira seperti itu penjelasannya Pak Badro. Gitu. Jadi urusan begitu mestinya kita tanyakan langsung ke BDK. Cuman alasan Pak Muslih seperti itu. Kenapa dilakukan seleksi? Karena kuota terbatas. Gitu aja. Yang kedua menjawab persoalan tentang guru. Jadi ini sudah beberapa kali disampaikan lewat tutor bahwa salah satu persyaratan yang penting mengikuti kegiatan PJJ adalah kemampuan menguasai IT. Jadi ketika tidak memiliki kemampuan menguasai IT, maka dengan sendirinya mungkin bisa jadi dia masuk, tetapi di tengah jalan dengan sendirinya akan tereliminasi. Jadi syarat ketentuan, prerequisite. Jadi prasyarat untuk mengikuti PJJ harus punya penguasaan IT. Kalau tidak memiliki penguasaan IT, maka jangan mengikut PJJ, tapi ikut diklat offline. Gitu. Itu yang disampaikan oleh tutor ataupun admin. Itu saja barangkali. Jadi guru-guru yang sudah daftar, ya dia harus kapan dia browsing, kapan mendapatkan informasi. Saya diangkat loh, udah. Kira-kira seperti itu Pak Jitata. Iya. Iya, terima kasih Haji Munim. Dari Bogor. Itulah Pak Badru. Itulah seni mancing tanggal. Dengan tes uji seleksi. Mudah-mudahan kita semua dikeluarkan oleh itu kira-kira. Silahkan yang lainnya. Pak Haji Atif Muhlis itu mau ada masalah nggak? Yo, silakan yang lainnya sebelum kita tutup dan akhiri pertemuan. Saya dari Kota Bekasi, pengawas madrasah. Iya. Ini kayak tadi Pak Dr. Munib menjelaskan lebih fokus ke diklat angka kredit. Saya mengikutinya ke pembelajaran multimedia. Apakah nanti ada perbedaan nggak ini untuk soal ICT-nya? Cukup segitu? Ya, cukup segitu. Ya, silakan langsung Pak Haji Munim. Ya, secara umum bahwa tes ICT itu yang dimaksud dengan ICT itu bukan kemampuan komputer semata, tetapi adalah kemampuan dasar untuk bisa memasuki wilayah PJJ gitu, dengan materi tertentu. Kalau materinya masuk dalam kategori PJJ-nya angka kredit pengawas, dia harus menguasai dasar-dasar tentang tugas pengawasan.
Kalau guru, maka dia harus menguasai tentang dasar-dasar metodologi, tentang penggunaan media. Nah, seperti itu harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai, berarti kemampuan dasar itunya tidak punya, sulit untuk masuk seperti itu. Jadi secara umum, bahwa dalam proses pelaksanaannya adalah sama. Ketentuan-ketentuannya seperti tadi. Tapi di tes besok, materinya akan berbeda. Sesuai dengan minat yang diambil. Kalau dia mengambil diklat PJJ-nya adalah metodologi tentang pembelajaran, penguasaan media, maka perlu diketahui apa sih yang dimaksud dengan media itu. Media itu terbagi menjadi berapa, apa saja media itu, bagaimana fungsi media itu. Nah, seperti hal-hal seperti itu harus dikuasai. Tapi tidak harus dikuasai oleh yang pengawas. Itu harus dikuasai sesuai dengan faknya masing-masing yang mengambil PJJ itu. Itu kira-kira, Pak. Tapi bahwa proses nanti di pelaksanaan seperti tadi sama. Satu lagi Pak Sekum. Terima kasih. Iya, begitulah. Satu lagi Pak Sekum. Iya, di Kota Bekasi. Ya, Bismillah. Tadi Pak Castam dari pengawas Madrasah Kota Bekasi, saya menambahkan ini. Pak Dr. Munif, ini berkaitan dengan pelaksanaan tes dasar kemampuan ICT besok. Itu kan setelah kita lihat di web BDK, itu untuk menindaklanjuti pelaksanaan tes dasar kemampuan ICT itu agar menghubungi situs https:// cmapd.id /e-learning. Nah, itu setelah kita klik, kemudian di situ minta password dan minta username dan password. Setelah kita masukkan username itu, nah email kita dan password yang kita punya, tapi itu beberapa kali tidak bisa login. Di situ keterangannya kesalahan pada login. Apakah itu disebabkan nanti ada akun khusus dan oleh BDK atau bagaimana Pak Dokter? Mohon penjelasan. Karena saya ini dari kemarin terkendala jadi nggak bisa dapat info kaitan dengan pelaksanaan follow up dari ICT besok. Gitu. Ya. Mohon penjelasan Pak Dokter. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih. Itu dari Kota Bekasi. Silakan Pak Dokter Haji Munif. Kasus itu terjadi pada tahun kemarin, Pak. Jadi ternyata yang bersangkutan ketika daftar memasukkan alamat email yang emailnya lama tidak digunakan. Sehingga emailnya mungkin karena tidak digunakan perlu pemulihan. Sehingga sulit untuk mengcover dari server BDK itu terkait dengan email tersebut. Makanya saya di awal tadi menyampaikan, tolong Bapak Ibu ingat kembali ketika daftar, passwordnya, username-nya apa, passwordnya apa, jangan lupa. Dan kalau misalkan diminta email pada saat pendaftaran, masukkan email yang betul-betul aktif. Kalau emailnya belum aktif, maka dipulihkan terlebih dahulu. Bahkan bila perlu, nanti pada saat sudah masuk, emailnya sudah tidak aktif itu, Bapak Ibu susah nanti masuk ke grup yang dibuat oleh tutor. Maka nanti diminta oleh tutor itu Bapak Ibu untuk mengirimkan kembali email yang aktif, baru bisa masuk kembali. Nah itu ada yang perjalanan sudah hampir 2 hari, 3 hari PJJ sudah dimulai, ada yang belum masuk anggota grup, ya akibat tadi. Oleh karenanya perhatikan username, kemudian password ketika daftar, yang ketiga adalah email yang harus aktif yang diberikan. Itu kira-kira Pak penjelasannya. Biasanya di situ ada konsultasi dengan admin. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Haji Munif. Mungkin Bapak dan Ibu kayaknya ini sudah sore juga waktunya, sebentar lagi juga mungkin kita sambil menunggu asar. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan ke Pak Absen, nggak ada absen Pak. Pak boleh nanya? Oh boleh. Boleh silakan Bu. Absen, itu ada yang Absen Pak, absen. Siap. Iya, Pak. Itu tadi yang username dan password itu saya coba masukkan juga tadi email sama password. Jawabannya ya seperti itu, tidak connect. Kemudian saya coba ke admin BDK ya, saya hubungi Ibu Dr. Eis. Katanya itu baru bisa masuk setelah dinyatakan menjadi peserta. Jawabannya begitu. Iya. Gimana Pak?
Ya, Baik. berarti besok, berarti adanya Bukan. masuk. Bapak Ibu di situ kan ada informasi bahwa informasi yang terkait dengan pelaksanaan tes itu dapat dilihat melalui pengumuman situs. Nah, nanti dari situs di situ, Bapak Ibu nanti juga pas saatnya besok langsung ada menu tersendiri untuk masuk ke seleksi. Bisa, udah Insya dikonekkan Allah. besok. Baru bisa besok dikonek kan, nggak mungkin sekarang. Iya. Sama halnya Iya. dengan kuis begitu, nggak mungkin kuis itu langsung diberikan sebelum waktunya. Itu diatur. Ya kalau sekarang ya memang Sekarang memang hafal aja dulu, Bu. Membaca aja dulu yang banyak. Silakan, masih ada lagi? Jendin, Jendin ke mana? Pak Haji Atif tadi mau nanya. Pak Dokter. Kayaknya. Pak Dokter. Dari Kuningan. Siap. Enggak. Yo, silakan Pak Haji Atif. Ini nyambung nih Pak Dokter yang tadi nih. Mangga. Iya, tadi kan berarti ada 2 kasus nih ya. Ketika diminta untuk menindaklanjuti. Dek. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan harus mengikuti tes dasar kemampuan ICT, dan di situ mungkin informasinya ada di situ tadi kita buka tidak terbuka dengan memasukkan email yang menurut kami masih aktif, gitu kan, termasuk tadi juga sama mungkin juga Pak Dokter beberapa teman-teman pengawas yang lain punya kasus yang sama, sehingga kita kan keterbatasan informasi. Barangkali mungkin kalau situs itu bisa dibuka, kita akan bisa mendapatkan informasi besok itu pelaksanaan tes kemampuan dasar ICT-nya itu mungkin aplikasi Zoom, Cisco Webex, kemudian juga nanti ID meetingnya apa, kemudian password untuk meetingnya apa. Sampai saat ini kan berarti kita karena tidak bisa membuka itu, kita belum ada informasi apakah besok untuk tes kemampuan dasar ICT yang sertifikat PJJ itu pakai Zoom atau apa. Kalau pun ada informasinya melalui apa. Ya. Itu Pak Dokter. Oke. Saya jawab langsung aja Pak Haji Tatang, punten ya. Silakan langsung aja Pak Haji Munib. Kasus kemarin banyak peserta itu yang nanyain tentang informasi mana pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Ya, apa? Banyak kemarin tuh yang nanyain. Ternyata bahwa pengumuman seleksi administrasi itu tidak perlu masuk dengan menggunakan username dan password. Tetapi hanya langsung masuk ke webnya PJJ Diklat itu, BDK. Langsung di bawahnya saya cari, langsung ada pengumuman. Padahal saya bukan peserta, tapi saya langsung klik webnya punya BDK itu, di bawah itu ada pengumuman. Dan itu berarti terbuka secara umum. Nah, saya beranggapan besok pun sama kemungkinan bahwa tes itu adalah langsung di webnya di situ, Pak. Karena punya BDK itu lebih canggih, Pak, webnya. Jadi dia sudah mengakomodir lebih dari sekedar Zoom begitu. Jadi untuk seleksi segala macam tes online semuanya itu sudah lengkap di situ semua. Jadi lewatnya langsung pakai server yang dimiliki oleh BDK. Jadi tidak lagi lewat Zoom. Langsung. Online dari PJJ. Kalau dia berani menyelenggarakan kegiatan diklat secara online, maka secara otomatis dia juga harus mempersiapkan infrastrukturnya dengan baik. Cuman beberapa kali, waktu tahun kemarin itu, 2-3 kali ada gangguan di servernya. Jadi sempat mati. Nah, mudah-mudahan sih sudah diperbaiki. Dan itu pun dari Balai Diklat juga mengaku kelemahannya. Itu barangkali, ya, artinya kesimpulannya kita buka saja web BDK gitu Pak Dokter ya. Sesuai dengan dari pengumumannya Pak, nanti dibuka di Bandung Sima PD aja. ID garis miring e-learning itu. Nanti juga ada di situ informasi pengumuman. Saya mendapatkan pengumuman ini kan dari situ. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Barangkali ada lagi. Ya, terima kasih Bapak atas masukan-masukannya. Kalau mungkin apakah masih ada yang ingin disampaikan atau serasa sudah cukup? Cukup. Silakan Bapak Ibu. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Halo? Ya, untuk absennya Pak Haji Tatang, untuk absennya gimana? Siap, sebentar Pak. Bu, siap sebentar. Nanti dibagikan oleh Pak Haji Tatang. Masukkan di grup itu untuk absen.
Pak Atip, silakan. Cukup. Oh, udah cukup. Oh iya, terima kasih kalau udah cukup. Ya. Bapak dan Ibu, saya kira nanti Pak Haji Munib ini tentang absennya gimana, baiknya gimana nih? Mangga gimana Ketua, bagaimana Pokjawas Provinsi? Kan tadi kemarin ada informasi usulan bahwa untuk pertemuan kali ini kita anggap sebagai sebuah kegiatan workshop yang memiliki sertifikat. Nah, kalau saya masih setuju-setuju aja kalau mau dilakukan itu. Maka nanti paling akan disampaikan Google Form untuk registrasi ulang buat peserta yang hadir ini. Gitu. Masukkan di grup itu pengawas itu yang madrasah. Enggak, langsung aja nanti di sini ada apa? Di apa Bu? Yang disebut dengan chat itu alamat untuk registrasi ulangnya. Oh, di chat. Cuman kira-kira tadi yang disampaikan oleh Haji Tatang di awal, saya dapat amanat dari Pak Ketua Pokjawas, kalau misalkan ada kontribusi untuk donasi sertifikat, kira-kira dengan bahan kira-kira sekitar 50.000, keberatan tidak begitu kata Ketua Pokjawas. Kalau misalkan tidak keberatan ya syukur begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Allah tidak. Nah, nanti saya sampaikan. Nanti saya sampaikan di chat, Pak ya. Alamat ininya apa sih? Alamat Google Form-nya langsung. Setuju, Pak. Mangga, Iya, Pak. gimana? Gimana Bapak dan Ibu yang hadir pada pertemuan kali ini, apa yang disampaikan oleh Pak Haji Munib, itu sangat betul sekali. Nanti ada Google tersendiri. Anggap ini adalah sebagai daftar hadir dan juga mengisi form itu sendiri. Dan ketika Bapak mengisi form, kemudian Bapak akan mendapatkan sertifikat. Namun mungkin Pak Haji Munib juga memberikan masukan kepada kami, kalaulah tidak keberatan, itu untuk sekedar Kas Pokjawas dan juga hal-hal yang lainnya, misalkan memberikan kontribusi, Bapak mendapatkan materi pada kesempatan pertemuan kali ini, dan juga mendapatkan sertifikat yang secara legal formalnya adalah dari Pokjawas. Bagaimana Bapak dan Ibu, tidak keberatan? Ya, setuju. Ya, setuju. Nggak apa-apa, setuju. Setuju. Nanti tapi kemana ininya, lewat rekening ya? Ya, Pak Haji. Itu Bapak Ibu. Tidak keberatan, setuju. Ya, lewat rekening atau dikumpulkan di pengurus Pokjawas. Paten. Ya, nanti tadi Pak Atau Komar. dikumpulkan di Pokjawas. Yang lucu. Kota. Rekening ya boleh. Ya, biar lebih mudah. Bu, biar ada kesimpulan, kalau udah menyetujui semuanya, kontribusi administrasi sekitar 50.000 itu untuk sertifikat dan materi. Nanti Pak Haji Munib akan mempersiapkan segala sesuatunya, dan mungkin nanti kami akan menyampaikan nomor rekening Ibu Haji Bendahara Pokjawas Provinsi. Jadi bisa lewat Mas. Ya, siap dilaksanakan. Siap, itu. Dan nanti Pak Haji Munib akan mengirim langsung sertifikat dan pengawas, Mas. Siap. Baik. Yang telah mengisi itu. Bagaimana Ibu, Bapak seperti itu? Baik, Pak Haji Tatang. Ya, siap, Pak Haji. Ini saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu. Barusan saya chat, di chat itu ada tertulis link registrasi sertifikat. Sudah Bapak Ibu ketemukan belum di chat? Yang dari saya itu. Link registrasi sertifikat. Saya tulis lagi ya. Tapi Chatnya dibuka. belum ada. Link ya. Ini ya, link registrasi. Link registrasi sertifikat. Nah, itu linknya di situ. Ya. Tinggal Bapak Ya. Ibu tulis nama. Isi ya, isi. Ya, kemudian isi nama. Setelah selesai diisi nama, kemudian upload bukti transfer rekening. Cuman nomor rekeningnya minta ke Pak Haji Tatang, belum disampaikan Pak Haji Tatang. Rekening itu bendahara. Bu Haji Masnya belum nyahut-nyahut. Oh, itu. Nah, sertifikatnya karena Bapak Ibu nanti di link registrasi itu harus menuliskan alamat email, maka nanti sertifikatnya dikirim via email. Jadi sekarang sistemnya sertifikat online juga. Belajar online, begitu bobogohan online, belajar online. Semuanya serba online. Iya, benar.
Oke. Serba online. Pak Haji Munib, Siap. Haji Munib, Siap. barusan Bu Haji Imas sudah mengirimkan nomor rekening. Ya. Itu barusan sudah saya share kembali ke Pak Haji Munib. Oke, nanti saya buka. Iya. Oke. Baiklah, Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada lagi permasalahan yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, kami dari atas nama jajaran Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat, pertama adalah ucapkan selamat dan memberikan serta menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu seluruh jajaran Pokjawas Madrasah se-Jawa Barat yang begitu tinggi responnya untuk mengikuti kegiatan PJJ ini. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan PJJ yang insya Allah besok akan dilaksanakan uji. Ibu Ci, masukkan. Semuanya lulus dan berhasil semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua, bagi mereka yang mengikuti kegiatan. Dan kemudian yang berikutnya adalah kami atas nama Pokjawas mengucapkan selamat juga untuk besok. Jangan lupa besok jam 8 mengikuti Cisco Webex ya aplikasinya untuk mengikuti kegiatan pra seleksi ujikom bagi asesor. Selamat mengikuti juga. Selamatkan diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Kegiatan yang akan kita laksanakan besok adalah mengikuti arahan-arahan dari Badan Akreditasi Nasional Pusat Jakarta yang telah ditandatangani oleh Pak Dr. Tony itu sendiri. Kalau tidak ada lagi masalah-masalah yang perlu ditanyakan kembali dan tidak perlu kita bersama, akhiri pertemuan ini. Tidak ada lagi masukan Bapak dan Ibu. Yo, halo. Cukup mungkin. Kalau yang bentar Pak, ini saya lagi tulis rekening BRI Bendahara Bu Haji Imas ya di chat. Ya, betul. Di mana nomor rekeningnya mana? Di chat nih, baru mau saya tulis 0760 baru saya terima. Pak Sekum. Kalau yang bukan asesor, link registrasi sertifikatnya di ke grup Pokjawaskan aja. Betul. Ini setelah ini kan lepas kali. Ya. Iya, menghubungi Pak Munib. Pak Haji Munib, Ya. Pak Haji Munib. Siap. Ya, kalau di sini kan nanti berhenti jadi ya. Lagi ditulis nomor rekening. Nomor rekening sama ini registrasi sertifikat, Pak. Linknya. Iya, sudah ada. Di Tuh, Pak, nomor rekeningnya udah, Pak. Di grup ini Pokjawaswil. Pak, maaf. Rekening udah saya chat gitu. Terus Ya, halo, Assalamualaikum. link sertifikat udah. Tuh. Pak. Silakan oleh Bapak lihat, di copy aja, tinggal copy. Di chat. Bu susah kira. Bapak maaf, nih mau Ya. tanya. Enggak. Ya, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ini sedikit Waalaikumsalam. sebelum ditutup ya. Ini Ya. kemarin sebetulnya untuk semua peserta ketika di email itu saya tidak ada ya masuk untuk pengumuman lolos. Maksudnya di pengumuman tetap lolos, tapi nggak masuk ke email. Itu gimana? Ada masalah di email saya kali ya, Pak? Mungkin bisa jadi. Makanya emailnya harus, kalau punya email harus selalu aktif, Bu. Itu dikirimnya ke semua peserta nggak ya, Pak ya? Apa Untuk tuh, Bu? pengumuman kemarin. Enggak, pengumuman Untuk kemarin pengumuman mah. kemarin waktu Oh, kita enggak, Bu. lolos. Enggak, pengumuman terbuka langsung di web. Oh, enggak. Iya. Oh, betul ya. Kemungkinan berarti nggak masalah kali ya, Pak ya. Takut ada masalah, Pak, buat Bulut. Ya, makasih apa ya? Ya. Bagaimana, Bu? Ya, makasih, Pak. Itu email saya sama. Cumi-cumi gitu. Bagaimana, Bu? Sudah puas? Hah? Puas, Pak. Makasih. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Isi melalui Google Form. Iya. Jadi pertemuan kali ini kita Google akhiri Form di Japri, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama
Namun sebelum ditutup, kami atas nama panitia penyelenggara kegiatan meeting Zoom kali ini, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya yang sebesar-besarnya, dan kami tidak bisa menjamu. Silakan konsumsinya di rumah Bapak masing-masing. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa besok. Ya. Kemudian juga di acara Asesor STM luar biasa, makanan sehat. Dan asesor MA SMA. Besok pada jam 8 kita langsung meeting juga. Selamat bertemu besok. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Haji Munib. Siap, sama-sama. Pak Haji Munib, terima kasih atas kalau Bapak Ibu mau masih ngobrol mah enggak. Dan ini mah gratis sampai 24 jam. Sekaligus di chat itu sudah ada di chat itu, Bapak Ibu di chat sudah ada link untuk registrasi sama nomor rekening sudah ada di chat. Iya. Pak Sekum, untuk Webex yang bukan asesor bisa ikut gitu. Kenapa? Untuk ikut Webex yang bukan asesor boleh ngikut. Boleh saja Pak, silakan. Karena wawasan buat semuanya Pak. Oke, makasih. Iya. Iya. Saya atas nama pembawa acara dari jajaran mengucapkan terima kasih, dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan mohon pamit pertemuan ini. Kami ucapkan terima kasih. Bila bisa melihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Komar. Di chat everyone kelihatan. Pak Menit. Itu di Silvi, apa kabar Bu Dokter Silvi? Bapak Ibu. Bunda Lasmaria. Bapak Ibu. Dokter Silvi, apa kabar? Bu Dokter Sukabumi, orang Cianjur. Apa kabar Pak Eli? Nomor rekening ya. Besok Delapan. Halo Bunda Yati yang cantik. Rekening belum ada. Kenal, halo. Rekeningnya Dokter Silvi. Di chat paling bawah, Bu, chat paling bawah di Silvi masih ingat. Nama Dana yang selalu di chat paling bawah diklik, di chat paling bawah diklik. Apa kabar? Admin WA. Alhamdulillah. Di chat paling bawah itu diklik, di situ ada nomor rekening. Coba dilihat. Di chat paling bawah, ada tulisan chat. Nah, lihat di situ. Ada tulisan rekening atas nama Pok Jawas. Rekeningnya, nomornya itu BRI. Itu tuh Pak. Itu. Hari genap puluh hiji deh. Udah? Tutup aja. Ya. Oke. Masih mau ngobrol, saya tuh kalau udah nggak masih ngobrol, saya tutup. Pak Heri ada, Pak Heri. Ada Pak Heri. Halo. Mana di chatnya kok nggak ada ya? Untuk admin WA-nya Pak, untuk grup belum ya? Ada nomor rekeningnya nggak ada belum? Iya, nomor rekeningnya belum. Rekening BRI, sok tulis 0760. Berapa? 07 Nggak ada. 07 60 0760 0760 terus 01 lagi 81 76 536. Saya ulangi 0760 0101 8176 536. BRI atas nama Pok Jawas. Di chat sudah ada Bu, tinggal di chat aja. Di chat. Chatnya di bawah, ada gambar, ada tulisan chat. Klik aja di situ lihat.
Tinggal di aplikasi depannya teh. Jangan lupa itunya untuk registrasi sertifikatnya ada di atasnya juga. Oke. Terima kasih. Bisa saya tutup, Bu, aplikasinya? Atau masih mau ngobrol? Oh, 3 bagian ya. Cukup berarti. Oh, ya cukup aplikasi minum teh. Aya cloning aya ge. Cloning. Iya, Pak, cukup. Terima kasih. Bener kayaknya minum teh. Minum alnya tuh. Kebicin saware. Kan geus ieu bicin mana gitu seperti Ya, terima kasih atas nama Pokjawas Provinsi dan atas nama pribadi. Mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teh Tutus